Seperti yang kita ketahui bersama, sesuai Kepres nomor 57 tahun 2004, terdapat 3 jenis gula yang beredar di Indonesia. Gula kristal mentah, gula kristal putih, dan gula kristal rafinasi. Dari ketiga jenis gula tersebut, gula kristal rafinasi adalah gula yang ditujukan sebagai bahan baku industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak diperkenankan untuk dijual bebas kepada konsumen. Perdagangan gula jenis ini diatur dalam Permendak nomor 1 tahun 2019 tentang perdagangan gula kristal rafinasi. Di dalam peraturan tersebut, diatur bahwa gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan secara langsung dari produsen gula kepada industri pengguna. Perdagangan gula kristal rafinasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang di dalamnya mencantumkan keterangan jumlah kebutuhan yang umumnya berjumlah cukup signifikan. Hal ini tentu bukan masalah bagi industri besar yang memiliki jumlah kebutuhan tinggi. Lalu, bagaimana dengan industri skala kecil dan menengah yang tingkat kebutuhan mereka tidak sebanyak industri besar? Untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan gula kristal rafinasi yang relatif kecil tersebut, serta sebagai bentuk dukungan kepada pengusaha UMKM, Permendak nomor 1 tahun 2019 juga mengatur pendistribusian gula kristal rafinasi kepada industri skala kecil dan menengah. Industri skala kecil dan menengah bisa mendapatkan gula kristal rafinasi melalui perantara koperasi. Koperasi yang dapat menyalurkan gula kristal rafinasi adalah koperasi yang telah mendapatkan surat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk mendapatkan surat dukungan tersebut, koperasi dinilai layak jika memenuhi syarat-syarat, memenuhi aspek legalitas sesuai peraturan yang berlaku. Usia lebih dari 1 tahun dibuktikan dengan dokumen rapat anggota tahunan atau RAT. Anggotanya terdaftar dan memiliki izin usaha industri minimal IUMK. Koperasi yang dinilai layak harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Koperasi memohon surat rekomendasi dari OPD daerah bidang koperasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang sudah disyaratkan dalam peraturan. 2. OPD daerah akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan tersebut. 3. Jika dinilai sesuai dan memenuhi syarat, OPD daerah selanjutnya memberikan surat rekomendasi kepada Deputi Kementerian Koperasi dan UKM bidang produksi dan pemasaran. 4. Deputi Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan surat rekomendasi OPD daerah. 5. Jika dinilai telah sesuai dan memenuhi syarat, Deputi akan menerbitkan surat dukungan Deputi sebagai dasar permintaan alokasi gula kristal rafinasi kepada produsen gula kristal rafinasi. Berdasarkan surat dukungan ini, Kementerian Perdagangan akan menyampaikan surat kepada Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia atau AGRI untuk memenuhi kebutuhan gula kristal rafinasi kepada koperasi yang bersangkutan, yang selanjutnya akan disalurkan kepada anggota koperasi sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, koperasi yang menyelenggarakan perdagangan gula kristal rafinasi memiliki kewajiban sebagai berikut. Menyalurkan gula kristal rafinasi kepada anggota sesuai daftar yang telah diusulkan. Memberikan laporan realisasi distribusi gula kristal tersebut secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri beserta kementerian lain terkait. Perdagangan gula kristal rafinasi diawasi oleh Dirjen PKTN dan pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Gula kristal rafinasi adalah salah satu komoditas gula di Indonesia yang ditujukan hanya untuk bahan baku industri. Industri skala kecil dan menengah bisa mendapatkan bahan baku ini melalui koperasi mereka dengan mengikuti alur yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Pihak-pihak yang memperdagangkan gula kristal rafinasi ini bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan mereka, di mana pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi. Oleh karena itulah, mari kita jaga perdagangan gula kristal rafinasi sesuai ketentuan demi memastikan kelancaran pasokan gula kristal rafinasi untuk usaha kita dan menciptakan produk UKM yang berdaya saing.